Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Rabu 4 Mei 2022. Sore ini akan kami sajikan informasi teraktual dan menarik yang dilaporkan secara langsung oleh reporter lapangan kami. Bersama saya, Mesa Desirait, inilah live update selengkapnya. Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Pol Budi Herdi Susianto dan Wali Kota Jakarta Selatan Munjirin meninjau Taman Marga Satwa Ragunan pada hari kedua Lebaran pada Selasa 3 Mei. Bersama rombongan, Kapolres dan Wali Kota menaiki mobil golf saat meninjau Taman Marga Satwa Ragunan. Pada momen itu, Kombes Budi Herdi berinisiatif untuk menjadi sopir mobil golf yang ditumpangi Munjirin. Mereka berkeliling selama sekitar 20 menit di kebun binatang seluas 140 hektar tersebut. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Jakarta, Anas Furqon Hakim yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Anas. Ya, baik Mei. Selamat sore Tribuners. Pada hari kedua Lebaran kemarin, Taman Marga Satwa Ragunan sudah kembali beroperasi setelah tutup pada hari Lebaran atau pada Senin kemarin yang merupakan hari satwa. Pada hari kedua Lebaran kemarin, Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Pol Budi Herdi Susianto dan Wali Kota Jakarta Selatan melakukan peninjauan di Taman Marga Satwa Ragunan. Peninjauan itu dilakukan dalam rangka mengecek pengamanan dan kepatuhan masyarakat akan protokol kesehatan. Kapolres Metro Jakarta Selatan dan Wali Kota Jaksel Munjirin tiba di Taman Marga Satwa Ragunan sekitar pukul 10 pagi kemarin. Keduanya juga sempat berbincang di pos pengamanan sebelum melakukan peninjauan. Lama setelahnya, Kapolres dan Wali Kota kemudian segera melakukan peninjauan dengan menaiki mobil golf. Di momen itu, Kapolres berinisiatif sendiri untuk menjadi sopir wali kota atau Kapolres sendiri yang menyetir mobil golf tersebut. Kemudian di belakangnya terdapat Polsek Pasar Minggu, yaitu Kompol Bambang Handoko. Selama sekitar 20 menit, Kapolres, Wali Kota, dan rombongan pejabat utama lainnya berkeliling Ragunan untuk melakukan peninjauan. Keduanya juga menyapa warga dan mengimbau warga atau pengunjung yang ada di Taman Marga Satwa Ragunan untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Ditanya setelah peninjauan, Wali Kota Jaksel Munjirin bergurau bahwa dia sempat menawarkan kepada Kapolres agar untuk bergantian menyetir mobil golf tersebut. Namun tawaran itu ditolak oleh Kapolres. Di masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 2 di Jakarta, Taman Marga Satwa Ragunan belum beroperasi atau kapasitas Taman Marga Satwa Ragunan belum full, yakni saat ini hanya sebesar 75%. Atau bila disetarakan dengan tiket pengunjung, yakni sebanyak 40.000 pengunjung dari total kapasitas sebanyak 60.000. Kapolres mengatakan bahwa pihaknya juga membagikan masker dan hand sanitizer kepada para pengunjung Ragunan untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Kapolres juga sempat menegur wisatawan asal Jepang yang saat berkeliling Ragunan tidak menggunakan masker. Dalam bahasa Inggris, Kapolres meminta wisatawan tersebut untuk segera menggunakan masker karena saat ini masih dalam situasi pandemi COVID-19. Wisatawan tersebut sejatinya membawa masker dalam tasnya, namun tidak digunakan, tidak dipakai. Jadi begitu. Ya, baik. Terima kasih Anas atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.
Pengunjung Taman Mini Indonesia Indah atau TMII Jakarta Timur ditargetkan mencapai 20.000 orang pada hari kedua Lebaran. Lonjakan ini terjadi seiring dengan kepopuleran TMII, terlebih saat sudah memasuki hari kedua Idul Fitri. Sehingga tempat wisata yang menyuguhkan budaya Indonesia ini menjadi satu di antara lokasi pilihan untuk berkumpulnya keluarga. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Jakarta, Nur Indah Farah yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Indah. Baik Mei dan rekan Tribuners, bisa saya sampaikan bahwa Taman Mini merupakan satu di antara destinasi wisata yang ada di Jakarta. Terletak di Jakarta Timur, Taman Mini menyuguhkan budaya Indonesia di mana sejak dahulu memang sudah diketahui bahwa beberapa anjungan hingga beberapa provinsi atau seluruh provinsi yang ada di Indonesia ada bentuk miniaturnya di Taman Mini. Kemudian pada hari pertama Lebaran atau pada tanggal 2 Mei 2022, pengunjung Taman Mini mencapai 9.000 orang. Kemudian di hari kedua ditargetkan atau diperkirakan mencapai 20.000 orang dan pada hari ketiga saat ini sudah mencapai 11.000 orang pengunjung yang datang ke Taman Mini. Kemudian perlu diinformasikan bahwa pembukaan Taman Mini kali ini dibuka secara terbatas atau sejak tanggal 30 April 2022 sampai 8 Mei 2022. Adapun alasannya lantaran Taman Mini tengah melakukan revitalisasi untuk mendukung presidensi G20, di mana nantinya Taman Mini bakal bertransformasi menjadi the ultimate showcase of Indonesia, sehingga revitalisasi perlu dilakukan di Taman Mini. Adapun di masa pembukaan terbatas ini hingga 8 Mei nanti, Taman Mini hanya dibuka hingga pukul 17.00 atau jam 5 sore waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian saya sampaikan bahwa ada rincian wahana yang memang dibuka selama masa libur Lebaran, yakni diantaranya Anjungan dan Museum Daerah, kemudian Taman Burung, Museum Komodo, Kereta Gantung, Geni Air Tawar, kemudian ada Skyward, PP Iptek, SS Waterpark, serta Taman Legenda Keong Mas dan Istana Anak-anak Indonesia. Kemudian bisa saya sampaikan juga bahwa di Taman Mini pada hari kedua Lebaran atau kemarin, kepadatan terlihat di lokasi lantaran memang adanya revitalisasi sehingga jalan menuju lokasi di dalam areal Taman Mini dibuat satu arah, di mana titik kepadatan sudah terlihat dari depan antrian loket masuk, kemudian hingga menuju ke pos pemadam atau melintasi bangunan yang sudah direvitalisasi tepatnya di daerah Snobe yang nantinya bakal menjadi parkir utama. Seperti itu Mei dan Tribuners. Baik, terima kasih Indah Farah atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya Tribuners. Seorang pria bernama Marzuki sudah 15 tahun lamanya menjadi seorang porter atau memberikan jasa membawa barang milik orang lain di Pelabuhan Merak, Banten. Ia mengaku dapat menafkahi anak dan istrinya dengan upah yang ia dapatkan dari para pemudik, mulai Rp30.000 hingga Rp50.000. Kini Marzuki berharap dapat memberikan pendidikan kepada anaknya hingga ke perguruan tinggi seiring diperbolehkannya masyarakat untuk mudik. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Warta Kota, Yolanda Putri Dewanti yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Yolanda. Ya baik, selamat sore Mei dan Tribuners, bahwa dapat diinformasikan seorang pria bernama Marzuki selama 15 tahun menjadi porter atau orang yang memberikan jasa membawa barang milik orang lain khususnya di Pelabuhan Merak, Banten. Saat ditemui wartakotalive.com, Marzuki menuturkan bahwa memang sudah bertahun-tahun menjadi porter hingga bisa menafkahi istri dan kedua anaknya hingga lulus bangku sekolah. Pria yang mengenakan topi hitam itu pun bersyukur usai Presiden Joko Widodo memperbolehkan masyarakat untuk mudik, penghasilannya pun kian meningkat. Marzuki menyebut rata-rata pemudik memberikan upah kepadanya mulai dari Rp30.000 hingga Rp50.000 tergantung dari banyaknya barang yang dibawakan. Ia pun berharap dengan terus bekerja keras, Marzuki dapat memberikan pendidikan hingga perguruan tinggi kepada kedua anaknya. Begitu, Mei. Baik, terima kasih Yolanda atas laporan Anda dan Tribuners. Wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Marzuki. Berikut tayangannya untuk Anda. Alhamdulillah ya, rame ya. Kalau itu sebut bapak dan kaki kita
Ini yang dibutuhkan harian ini tapi ya menuju dalam 5 bulan tarif Tarif. tarif sama penumpang. Kalau dari bawah, kalau dari paling bawah sendiri gitu itu kan si penumpang ya saya ngasih 30 apa sih. Tapi ada yang itu yang cuma ada kalau banyak ada cepet gitu. Jalan di kawasan Pantai Pangandaran, Jawa Barat mengalami kemacetan. Pemerintah Kabupaten Pangandaran pun memberlakukan buka tutup pada pintu masuk objek wisata. Pada pintu masuk objek wisata ini diberlakukan buka tutup sehingga banyak yang dialihkan ke Cikembulan atau arah Parigi. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Jabar, Patna, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Patna. Ya, Mei, selamat sore. Pada hari ini ya, hari Rabu tanggal 4 Mei 2022, saya melaporkan langsung dari Pangandaran, di mana situasi objek wisata di Pangandaran sampai saat ini terus dipadati oleh para pengunjung. Dan dari pantauan di lapangan dan dari narasumber yang bisa saya dapat, sampai saat ini kondisi objek wisata sangat padat ya, dan terjadi kemacetan di jalan di kawasan objek wisata yang berada di pantai timur dan pantai barat Pangandaran. Kemudian dampak kemacetan tersebut, pemerintah Kabupaten Pangandaran melalui Dinas Pariwisata memberlakukan sistem buka tutup ya pada pintu masuk objek wisata Pantai Pangandaran. Kemudian selain Pantai Pangandaran, pengunjung memeludak juga terjadi di beberapa objek wisata lainnya, seperti salah satunya objek wisata Pantai Karapyak, kemudian objek wisata Batu Karat. Dan bukan hanya di objek wisata atau jalan di kawasan objek wisata, kepadatan kendaraan pengunjung juga terjadi di sepanjang jalan raya dari arah Banjar menuju Pangandaran, khususnya di wilayah daerah Kecamatan Paraherang, Kecamatan Kalipucang, dan Kecamatan Pangandaran. Seperti itu. Dan untuk mengantisipasi lebih membludaknya, pihak petugas yang bertugas sampai saat ini memberlakukan buka tutup dan mengarahkan kendaraan pengunjung ke arah objek wisata lainnya, khususnya ke arah Parigi atau ke arah Madasari, Cijulang, Cimerak. Seperti itu, Mei. Ya, baik, terima kasih Patna atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kami akan kembali seusai jeda sejenak. Tribuners, tetap di live update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini dengan strateginya? Ya. Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena juga posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran ya, saya baca itu Pak. kan pernah baca kan ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombor ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal
itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kapten Hitam? Sebenarnya aku gak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca ya, Pak. Pernah baca kan? Terima kasih Anda masih menyaksikan live update. Kampung Buluh Perindu yang bertempat di Jalan Meranti, Kelurahan Tanjung Selor, Hulu RT 17, kembali banjir setinggi lutut orang dewasa akibat air pasang Sungai Kayan sejak pagi tadi. Sejumlah masyarakat ada yang bertahan di dalam rumah dengan membersihkan halamannya karena banyak ranting kayu kecil. PLT BPBD Bulungan pun telah menetapkan status siaga banjir atas kondisi tersebut. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Kaltara, Georgie Sentana Silalahi yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Georgie. Ya, selamat sore Mes, selamat sore Tribun News. Benar, hari ini di kawasan sekitaran Kampung Buluh Perindu sedang atau masih berlangsung digenangi air atas luapan di Sungai Kayan. Adapun dari pihak BPBD menyampaikan luapannya Sungai Kayan ini akibat dari banjir kiriman di Kecamatan Pesok, dan saat ini juga dari pihak BPBD maupun masyarakat masih bersiaga di lokasi dengan ada yang sedang membersihkan halaman rumahnya dari ranting kayu-kayu kecil, kemudian ada juga membersihkan berkas lumpur-lumpur yang ada berserakan di depan rumah. Adapun dari warga juga memberikan pendapat bahwasannya genangan air yang terjadi akibat dari banjir kiriman di Kecamatan Pesok ini sudah terjadi sejak subuh pagi tadi. Adapun dia mengatakan lebih tepatnya pada pukul 5 pagi tadi yang sudah perlahan naik di atas rumah papan atau rumah kayu, dan adapun dia juga menginginkan pihak dari instansi pemerintah terkait memberikan bantuan supaya berupa sembako supaya bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang bisa dilaksanakan di rumah dengan sesederhana mungkin. Menurut dari pengakuan salah satu warga RT 17 Kampung Buluh Perindu ini juga mereka sudah berulang kali melakukan antisipasi dini ataupun siaga apabila terjadi banjir kiriman lagi yang dari Kecamatan Pesok, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara. Dan pihak dari BPBD Bulungan, Darmawan, mengatakan bahwa ditetapkannya siaga banjir kiriman ini dari Kecamatan Pesok, yaitu terjadinya intensitas hujan tinggi yang ada di Kabupaten Bulungan satu pekan ini, yaitu mencapai ketinggian 6,5 meter di Kecamatan Pesok yang mengarungi arus sungai ke Sungai Kayan di Kecamatan Tanjung Selor di bagian hulu. Adapun juga kemarin sempat terjadi ketinggian air 6,5 meter, tetapi sekarang sudah surut dari pantauan saya di beberapa tolak ukur pengukuran air di sekitaran Kecamatan Tanjung Selor. Menurutnya genangan air yang terjadi di Tanjung Selor ini merupakan banjir kiriman, dan bisa disampaikan juga di Pesok sendiri saat ini masih bersiaga karena bisa terjadi juga cuaca hujan ringan ataupun hujan lebat terjadi di sana. Dan pihak dari BPBD sudah mengingatkan kepada masyarakat agar di Kecamatan Tanjung Selor ini tidak panik melihat kejadian alam tersebut, sebab jikalau melebihi dari angka 6 meter dipastikan di Kecamatan Tanjung Selor, tepatnya di hilir, akan mengalami kebanjiran yang bisa dikatakan setinggi
kaki lutut dewasa. Namun sejauh ini penanganan dari BPBD tim pengawas di Kecamatan Peso sudah selalu standby, bahwasannya air sudah kembali surut secara turun-temurun, dan pihak BPBD mengingatkan supaya masyarakat juga tidak termakan informasi hoax bahwa ada banjir bandang yang terjadi di Kecamatan Peso dan menyerang di Kecamatan Tanjung Selor. Demikian Mei yang bisa dapat saya sampaikan, kembali ke studio. Baik, terima kasih Georgie atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Suasana arus balik di Banjarbaru di Bandara Internasional Syamsuddin Nur masih belum nampak pesat. Meski ada ribuan warga yang turun di Bandara Internasional Syamsuddin, namun dilihat dari data, malah lebih banyak yang berangkat daripada yang turun di bandara tersebut. Hal ini tidak jauh berbeda dari 2 hari menjelang Lebaran kemarin, di mana dari data yang berangkat sebanyak 3.468 dan yang datang hanya 2.117 orang. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Banjarmasin Post, Nurholis Huda, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Huda. Iya, rekan Mei, dan selamat sore rekan Tribunnews. Di sini saya akan laporkan untuk perkembangan arus balik atau kedatangan di Bandara Syamsuddin Nur, di mana untuk arus balik ini sudah mulai terasa, namun memang tidak pesat. Bahkan diprediksi dari data yang ada di posko terpadu yang ada di pihak Syamsuddin Nur ini, untuk prediksinya untuk arus balik itu akan terjadi pada Sabtu tanggal 7 dan Minggu tanggal 8 pada Mei 2002 nanti. Diprediksi bahwasannya di hari itu, karena untuk Seninnya itu akan masuk kerja, dan tadi kami sempat memantau di Bandara Syamsuddin Nur bahwasannya memang ada beberapa karyawan yang sudah datang lebih awal agar tidak terjebak dari kepadatan arus balik. Karena itu dia datang dulu dan tiba dulu di Bandara Syamsuddin Nur untuk kesiapan hari Senin dia masuk bekerja. Dari data yang kami peroleh, bahwasanya memang di H-3 Lebaran ini, H+3, ini untuk arus baliknya memang sekitar 2.000-an sekian untuk penumpang yang mendarat. Untuk yang berangkat itu 3.000-an, artinya masih banyak yang terbang atau yang mudik melalui dari Bandara Internasional Syamsuddin Nur. Sementara untuk arus balik sendiri yang diprediksi pada Sabtu dan Minggu itu diperkirakan sampai 5.000 untuk yang datang, dan untuk yang berangkat itu sekitar 4.000, artinya ada sekitar 8.000 penumpang pergerakan yang ada di Bandara Internasional Syamsuddin Nur. Nah, dari itu layanan-layanan yang disiapkan oleh bandara setempat itu ada beberapa di antaranya. Di situ juga ada tempat bermain anak, musola, dan ruang baca, serta tentunya posko mudik yang itu sangat membantu untuk warga jika ingin bertanya-tanya ini kemana dan tujuan kemana, rutenya kemana. Nah, itu bisa ditanyakan di situ. Nah, seperti diketahui, untuk puncak arus mudik kemarin itu terjadi pada Jumat 20 April, di mana data yang disajikan dari pihak posko terpadu itu sampai 8.000 pergerakan baik berangkat maupun yang datang. Artinya di sini akan kembali terjadi sekitar 8.000 penumpang lagi di hari Sabtu dan hari Minggu ini, dan tinggal antisipasi dari pemerintah setempat untuk bisa mengantisipasi bagaimana mengatasi kepadatan itu. Demikian yang dapat kami laporkan dari Banjarbaru, kembali ke rekan kami. Baik, terima kasih Huda atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan stakeholder Relation Manager Bandara Internasional Syamsuddin Nur. Berikut tayangannya untuk Anda. Ya, untuk
data penerbangan yang saya dapat dari data Posko, bahwa untuk penerbangan tanggal 3 Mei 2002 atau H2 Lebaran itu untuk kedatangan sebanyak 23 flight, untuk keberangkatan sebanyak 24 flight, sedangkan untuk penumpang yang datang sebanyak 2.117 dan yang berangkat sebanyak 3.468 pack. Sedangkan untuk rencana penerbangan hari ini untuk kedatangan 25 flight dengan total penumpang rencana yang datang di pembekuan itu 2.184, dan untuk penerbangan keberangkatan tanggal 4 Mei hari ini sebanyak 25 pack dengan rencana penumpang yang diangkut 3.217. Mungkin itu saja yang bisa saya laporkan. Pos pengamanan di Desa Muara Tapus, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara masih berjalan sesuai dengan fungsinya. Anggota Polres Hulu Sungai Utara, Dinas Kesehatan, serta Satpol PP Hulu Sungai Utara menjalankan sistem piket jaga 3 shift sehingga penjagaan dilakukan 24 jam. Selama melakukan penjagaan, ada beberapa warga sekitar atau pengguna jalan yang melakukan pemeriksaan kesehatan seperti memeriksa tekanan darah. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Banjarmasin Pos, Reni Kurniawati, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Reni. Iya, terima kasih Mei. Ya, dapat kami informasikan untuk di Kabupaten Hulu Sungai Utara selama operasi Patuh Intan terdapat 2 pos pengamanan yang letaknya berada di pusat kota Amuntai dan salah satunya ada di Desa Muara Tapus, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Sejak tanggal 28 April 2022 lalu memang beberapa pihak melakukan penjagaan di pos pengamanan tersebut seperti dari Polres Hulu Sungai Utara, dari Kodim 1001 Amuntai Balangan, dari Satpol PP, dan juga dari Dinas Kesehatan. Dan hingga hari ini, para petugas yang berjaga di pos pengamanan tersebut masih menjalankan tugas sesuai dengan fungsinya, yaitu untuk melakukan pengamanan dan juga menerima laporan ataupun ketika ada warga sekitar ataupun pengguna jalan yang ingin menikmati fasilitas yang disediakan oleh para petugas. Khusus untuk di pos pelayanan di Desa Muara Tapus sendiri juga menyediakan pelayanan kesehatan seperti pengecekan kesehatan dan juga pemberian obat-obatan. Kami sempat berbincang dengan salah satu petugas kesehatan dari Dinas Kesehatan sendiri bahwa beberapa warga ataupun juga pengguna jalan yang sempat singgah ke pos pengamanan melakukan pemeriksaan kesehatan dan juga mendapatkan obat-obatan, karena dari Dinas Kesehatan juga menyediakan obat-obatan untuk gejala ringan seperti pusing ataupun mual akibat perjalanan jauh. Ya, lokasi dari pos pengamanan yang berada di Desa Muara Tapus memang sangat strategis sekali karena lokasinya juga berada di rest area, tempat menjadi singgahnya para pemudik, nantinya pemudik baik arus mudik ataupun arus balik, dan juga menjadi jalur utama lintas provinsi. Fasilitas lain yang ada di pos pengamanan yaitu adalah menyediakan fasilitas vaksinasi bagi para warga sekitar ataupun juga para pengguna jalan, dan fasilitas tersebut juga dimanfaatkan dengan baik karena juga dilihat dari data ada beberapa juga pengguna jalan yang menggunakan fasilitas vaksinasi di pos pengamanan tersebut. Demikian, Mei. Baik, terima kasih Reni atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kami masih akan menyajikan informasi menarik untuk Anda. Sesajidah sejenak, tetap di Live Update. Oke, apakah Bang Arif di sini strateginya? Ya, kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya dapat sebenarnya aku gak ngerasa itu penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu,
Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Gunung Ombro ya. Dengan hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal masuk stage atau tahap Berbahaya basah. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apakah Bang Arif di sini yang berstrategi? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan. Terima kasih Anda masih menyaksikan live update. Terbakarnya 50 unit kapal nelayan yang sedang bersandar di dermaga baterai sekitar Pelabuhan Wijayapura Cilacap menghebohkan warga sekitar. Insiden tersebut terjadi pada Selasa 3 Mei sore sekira pukul 17:23 waktu Indonesia Barat. Pihak Damkar Cilacap langsung bergegas menuju lokasi kejadian untuk memadamkan api saat mengetahui peristiwa kebakaran tersebut terjadi. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Jateng, Pinky Anggraini yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Pinky. Halo Pinky. Baik, Mei. Benar bahwa telah terjadi kebakaran di sekitar Pelabuhan Wijayapura Cilacap. Kebakaran ini terjadi pada Selasa sore sekitar pukul 17:10 Mei. Kemudian pada sekitar 17:23 Pos Damkar Cilacap bersama Damkar SBI, Damkar Pertamina, Damkar Pelindo datang ke lokasi kejadian untuk memadamkan api, Mei. Namun karena besarnya angin di sekitar lokasi menyebabkan api sulit dipadamkan dan api tersebut merembet ke beberapa kapal lain yang juga sedang bersandar di sekitar Pelabuhan Wijayapura Cilacap ini. Kemudian dari insiden kebakaran ini terdapat 1 korban jiwa yang mengalami luka-luka pada bagian tubuh, yaitu Bapak Yatiman, warga Jalan Logawa, Cilacap Tengah. Jadi Bapak Yatiman ini mengalami luka bakar 25% di sekitar tubuhnya, itu karena diketahui Bapak Yatiman ini sedang memperbaiki dinamo yang ada di salah satu kapal, Mei. Untuk saat ini Bapak Yatiman ini sedang dilakukan pengobatan di RSUD Cilacap, Mei. Kemudian untuk kronologinya, jadi awal mula kebakaran ini terjadi karena salah satu ABK yang sedang memperbaiki dinamo di salah satu kapal. Kemudian terjadi ledakan dan akhirnya terjadi ledakan dan terjadi kebakaran di satu kapal. Karena angin yang berembus sangat kencang, ini menyebabkan kapal-kapal di samping kapal yang sebelumnya meledak ini akhirnya membuat kapal di sekitarnya yang juga bersandar ikut terbakar, Mei. Untuk mengamankan warga sekitar di dermaga baterai atau Pelabuhan Wijayapura ini, polisi, TNI dan tim pemadam
ini mengevakuasi warga sekitar untuk mengungsi di Jalan Slamet Riyadi Cilacap Mei, karena memang kepulan asap di sekitar Wijayapura ini sangat pekat dan sangat tebal, sehingga sangat berbahaya bagi para warga sekitar Mei. Namun menurut informasi yang kami dapatkan dari tim Damkar Cilacap bahwa total ada sekitar 50 kapal milik nelayan yang ikut terbakar, Mei. Namun ketika kami mendatangi lokasi tadi siang, hanya tersisa beberapa bangkai kapal saja di sekitar dermaga baterai ini. Menurut informasi warga sekitar, sebagian besar ini hanyut terbawa arus, karena memang arus atau gelombang laut di sekitar di perairan Nusa Kambangan ini sedang tinggi. Jadi beberapa kapal milik nelayan ini hanyut terbawa arus, Mei. Ya, baik. Terima kasih Pinky atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Arus lalu lintas di jalur Pantura Kota Tegal ramai oleh kendaraan wisatawan pada Hari Raya Idul Fitri 2022. Keramaian terjadi sejak hari kedua Lebaran pada Selasa 3 Mei, terutama di sepanjang Jalan Yosudarso Kota Tegal, di mana jalan tersebut menjadi akses utama untuk ke objek wisata Pantai Alam Indah, Pantai Pulau Kodok, Pantai Komodo, dan Pantai Batamsari. Namun meskipun ramai, arus lalu lintas terpantau lancar tanpa ada kemacetan. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Jateng, Fajar Bahrudin Ahmad, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Fajar. Ya, terima kasih Mei. Jadi pantauan kami hari ini pada Rabu 4 Mei tahun 2022 atau hari H+2 Lebaran, arus lalu lintas di Pantura Kota Tegal ini cukup ramai ya. Tetapi meskipun ramai, masih lancar, dan keramaian ini bukan dari arus balik atau masyarakat perantau yang baru mudik, tetapi keramaian ini adalah aktivitas masyarakat setempat atau masyarakat lokal yang hendak berwisata. Sebagai contoh di Jalan Pantura, di Jalan Yosudarso Kota Tegal, banyak kendaraan yang terpantau ya melintas ke arah situ, baik itu sepeda motor, minibus, elf, mikrobus, hingga pick up berpenumpang orang ya. Dan memang Jalan Yosudarso Kota Tegal ini menjadi jalur utama untuk menuju di beberapa wisata alam yang ada di Kota Tegal, seperti Pantai Alam Indah, kemudian ada Pantai Pulau Kodok, lalu ada Pantai Pulau Komodo, dan ada juga Pantai Batamsari. Dan hal itu juga dibenarkan oleh Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Tegal Kota, Bapak AKP Aryanindita Bagas, bahwa Bapak Bagas ini menyampaikan arus lalu lintas terpantau lancar pada Hari Raya Idul Fitri ini. Terjadi kepadatan menuju beberapa lokasi seperti wisata dan pusat-pusat perbelanjaan. Dan Pak Bagas juga memprediksi bahwa tidak lama lagi akan berlangsung arus balik di jalur Pantura Kota Tegal ini ya. Jadi arus balik diprediksi oleh Bapak Bagas mulai H+4 atau Jumat 6 Mei tahun 2022. Sedangkan puncaknya akan terjadi pada Sabtu Minggu tanggal 7-8 Mei. Nah, Pak Bagas ini untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan arus balik, beliau sudah mempersiapkan beberapa anggota yang disebar di beberapa titik untuk menjadi tim urai kemacetan. Jadi apabila terjadi lonjakan yang menyebabkan kemacetan, anggota Satlantas Polres Tegal Kota ini akan mengalihkan arus kendaraan ke jalur-jalur alternatif seperti itu, Mei. Baik, terima kasih Fajar atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kasat Lantas Polres Tegal Kota. Berikut tayangannya untuk Anda. Kami sampaikan untuk
arus lalu lintas di wilayah Kota Tegal selama Hari Raya Idul Fitri dari kemarin sampai dan sekarang terpantau sangat lancar. Terjadi kepadatan itu hanya di objek-objek wisata dan tempat-tempat pusat perbelanjaan. Kemarin pada saat sholat Id di tempat-tempat peribadahan serta di ziarah-ziarah makam. Dan semua masih tergolong kondusif dan lancar. Berarti arus kendaraan didominasi oleh warga sekitar ya, Ndar? Ya betul, warga lokal termasuk juga para pemudik yang sudah sampai di Kota Tegal. Kalau untuk arus balik diperkirakan mulai kapan, Ndar? Jadi untuk arus balik kita perkirakan mulai hari Jumat atau tanggal 6 Mei itu sudah mulai terjadi arus balik baik dari arah selatan ataupun dari arah timur. Jadi kami himbau kepada warga masyarakat yang sudah kembali ke wilayahnya masing-masing agar selalu mengecek lagi kendaraannya, pastikan dengan benar bahwa kendaraan yang digunakan itu benar-benar sehat. Ya, dilihat dari ram ceknya dan lain sebagainya. Jangan sampai pada saat di jalan terjadi trouble sehingga nanti akan menjadi suatu permasalahan bagi masyarakat. Bendungan Wilalung yang terletak di Desa Kalirejo, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, ramai kendaraan saat Lebaran pada Rabu 4 Mei 2022. Ratusan kendaraan roda 2 atau pemotor silih berganti berpapasan. Bahkan sesekali warga yang melewati bendungan ini berhenti untuk bersuah foto. Namun sayangnya, Bendungan Wilalung ini hanya bisa dilewati kendaraan roda 2 dan kendaraan roda 4 tidak diperbolehkan untuk melintas. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Jateng, Koirul Anas yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Anas. Halo, selamat sore Mei dan Tribun News dimanapun berada. Bisa saya informasikan mengenai keramaian di Bendungan Wilalung yang terletak ini di Desa Kalirejo, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus. Jadi dari pantauan kami H+3 Lebaran ini, Bendungan Wilalung ini selalu ramai untuk kendaraan bermotor. Terutama ini juga sebagai rute alternatif bagi warga yang ada di Kabupaten Kudus sebelah selatan dan warga Kabupaten Demak, khususnya nih di Kecamatan Gajah. Jadi warga sekitar nih memanfaatkan bendungan ini hanya kisaran beberapa menit saja untuk melewati ini dibandingkan harus melewati rute utama yang ada di jalur Pantura Demak Kudus. Selain itu, bangunan yang memiliki bentuk Instagramable ini juga kerap jadi jujukan pengguna jalan ini untuk bersuah foto. Selain itu, para pengguna jalan ini juga seringkali ini berhenti sejenak dan memanfaatkan suasana alam di sekitar karena lokasinya ini yang lumayan sangat sejuk. Tapi ada himbauan juga bagi warga yang melintasi Bendungan Wilalung ini tidak diperkenalkan kendaraan roda 4 atau kendaraan pribadi. Soalnya ini jalannya tuh hanya sekira 2 meter dengan panjang jembatan ini sekira 100 meter. Bendungan Wilalung ini juga memiliki banyak manfaat nih, selain setiap harinya ini selalu dilewati para warga nih yang ada di Kabupaten Kudus maupun di Kabupaten Demak. Jadi bagi Tribuners yang ingin berkunjung ke Kudus atau ke Demak, ini Bendungan Wilalung ini bisa jadi rute alternatif bagi Tribuners, utamanya ini bagi pengguna sepeda motor. Karena ini rutenya sangat cepat sekali, terutama ini bagi Tribuners yang datang dari area Semarang mau ke Kudus, itu bisa langsung menuju ke Kecamatan Gajah, terus nanti ambil belok kiri ke Pasar Gajah, belok kiri terus lurus saja nanti ambil ke arah Bendungan Wilalung. Selain itu rutenya ini juga lumayan cepat karena kisaran hanya beberapa menit saja. Dibandingkan kita harus ke Kudus melewati jalur Pantura itu sekitar 1 jam. Begitu, Mbak.
Ya, baik. Terima kasih Anas atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pada hari ketiga Lebaran, geliat perekonomian di Kota Ambon masih belum kembali normal. Seperti yang terjadi di kawasan Pasar Mardika, sejumlah toko masih terlihat tutup hingga Rabu 4 Mei 2022. Pengunjung juga relatif lebih sedikit dibandingkan sebelum Lebaran. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Ambon, Alvin Risanto, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Alvin. Ya, terima kasih rekan Mei. Oke, baik Tribuners. Jadi pada hari ini Rabu tanggal 4 Mei 2022, di mana tadi saya melakukan pemantauan pagi di hari ketiga Lebaran Idul Fitri ini, di mana sejumlah jalan di sejumlah pertokoan di pasar tradisional Mardika Kota Ambon masih mengalami penutupan, seperti di salah satu lorong. Di situ lorong tersebut sangat ramai di hari-hari biasa, tapi pada saat tadi saya melakukan pemantauan lorong tersebut yang di mana ada menjual aksesoris, lorong tersebut yang menjual menggunakan jasa cukur rambut itu terlihat masih tertutup. Kios-kios mereka atau toko-toko mereka di area tersebut, dan hal ini serupa juga terlihat di luar Pasar Mardika. Ada beberapa kios itu masih ditutup, namun para pedagang di sepanjang itu sudah mulai berjual, tapi bisa dikatakan belum mencapai 100% seperti hari biasa, di mana hal ini juga terlihat dari arus lalu lintas yang biasanya di area Pasar Mardika itu mengalami kemacetan dari pagi hingga sore. Namun pada saya memantau tadi siang sampai sore, saya sempat memantau juga sore tadi, arus lalu lintas di sepanjang jalan Pasar Mardika Ambon itu masih terbilang cukup ramai lancar, tidak ada kemacetan yang berarti, dan para penjual juga sudah mulai berjualan meskipun tidak sebanyak seperti hari-hari sebelumnya. Mungkin diperkirakan para pedagang yang saya sempat wawancara, mereka mengatakan bahwa banyak para pedagang yang pulang ke kampung karena sudah 2 tahun baru pemerintah pusat melakukan mudik. Jadi para pedagang ini memanfaatkan waktu mereka untuk pulang kampung, dan diperkirakan hari Sabtu atau Minggu sudah mulai banyak di Pasar Mardika untuk orang yang berjualan atau pedagang yang berjualan. Begitu rekan ini. Terima kasih Alvin atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kami akan kembali selesai jeda sejenak Tribuners, tetap di live update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Ya, kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang dirasakan kawasan ini, Kang? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran ya, saya baca itu tuh kan, pernah baca kan ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Kak, si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Ombo ya, dengan hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal master stage atau tahap bahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Ya, kalau
saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran ya, saya baca itu kan, pernah baca kan ya. Jadi kalau saya jadi tangga itu udah bersyukur banget si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu ya. Kalau ini kita bicara yang di luar kasus ngobrol ya, dengan hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap bahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? ya, kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran ya, saya baca itu kan, pernah baca kan. Jadi kalau saya jadi tangga itu udah bersyukur banget si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu ya. Kalau ini kita bicara yang di luar kasus ngobrol ya, dengan hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap bahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? ya, kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Terima kasih Anda masih menyaksikan live update. Sebuah truk pengangkut sampah di Garut menjadi korban aksi premanisme saat sedang mengangkut sampah di kawasan perkotaan. Sang sopir truk mengalami luka di bagian kepala karena dilempari batu saat melintas di kawasan Bundaran Suci Guntur pada malam takbiran pada Minggu 1 Mei. Karena panik dan hilang keseimbangan, sopir truk itu akhirnya memaksa melaju hingga menabrak beberapa kendaraan bermotor dan 1 unit mobil. Detik-detik truk menabrak kendaraan lain itu pun viral di media sosial. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Jabar, Sidki Al-Ghifari, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Sidki. Baik, selamat sore Mei. Ini ada kejadian yang cukup menarik di Kabupaten Garut, tepatnya pada malam takbiran kemarin. Satu buah truk mengangkut sampah menabrak beberapa motor dan 1 unit mobil, sehingga mobil dan motor mengalami rusak dan beberapa korban lainnya. Namun dalam kejadian ini tidak ada korban jiwa. Kejadian ini Mei dipicu oleh aksi premanisme yang terjadi di kawasan Guntur tersebut. Jadi truk sampah yang setelah mengangkut sampah dari perkotaan pada malam takbiran dihadang oleh satu orang preman yang meminta jatah lewat begitu kepada sang supir.
sang supir yang menolak akhirnya mendapat perlakuan tidak mengenakan dari preman tersebut dan mendapat hantaman kekerasan begitu. Tidak hanya kekerasan berupa kekerasan fisik, sang supir juga dilempari oleh preman tersebut dengan batu sehingga batu itu mengenai kepala dari sang supir. Supir yang panik akhirnya oleng dan tidak sengaja menginjak gas lalu menyeruduk beberapa pengendara yang ada di kawasan tersebut. Akhirnya Polres Garut yang ada anggota polisi yang ada di daerah tersebut mengetahui adanya tragedi tersebut, datang ke lokasi dan mengamankan satu orang preman berinisial AJ di kawasan tersebut. AJ menurut polisi sudah terkenal sebagai pemalak di daerah Bundaran Guntur. Jadi memang malam itu juga malam takbir AJ ditangkap oleh kepolisian yang berjaga di sekitar lokasi dan diamankan oleh polisi ke Polres Garut. Dari hasil keterangan AJ saat pemeriksaan, AJ ini memang kerap memalak atau meminta uang jatah kepada pengendara-pengendara supir truk, angkot, dan pengendara angkutan umum lainnya di sekitaran perkotaan dengan meminta uang sebesar 2.000 hingga 5.000. Jadi pas kejadian sang supir ini tidak menolak memberikan uang tersebut dan preman itu meradang dan memukul lalu melempari supir dengan batu begitu. Dan saat ini memang pelaku sudah diamankan, sudah ditangkap oleh polisi dan terancam hukuman 2,8 tahun dengan pasal penganiayaan. Pelaku juga tidak tercatat sebagai residivis ataupun pernah dibui, namun aksinya itu atau kelakuannya itu memang terkenal di daerah tersebut. Pelaku sering melakukan pemalakan terhadap supir angkutan umum dan supir truk sampah di kawasan tersebut. Baik, terima kasih Sidki atas laporan Anda dan Tribuners. Wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kasat Reskrim Polres Garut. Berikut tayangannya untuk Anda. Dengan besaran uang 2.000 sampai 5.000 rupiah. Namun demikian sama supir dari Dinas Lingkungan Hidup itu tidak dikasih. Nah karena tidak dikasih oleh salah satu supir truk itu, kemudian si pelaku melakukan pengejaran sambil membawa pecahan batu. Karena dalam situasinya tidak bisa mengendarai cepat karena banyak kendaraan dalam malam takbiran, kemudian batu itu dipukulkan ke arah muka dari samping sebelah kanan sopir yang kebetulan pada saat itu pengemudi itu tidak menutup kaca jendelanya dan mengenai kepada hidung pas bibir dan mulutnya. Spontan supir truk dari Dinas Lingkungan Hidup itu hilang keseimbangan karena pengaruh daripada pukulan batu yang dilempar oleh si pelaku itu. Air mata kebahagiaan tak dapat dibendung oleh 4 warga binaan pemasyarakatan Rutan Kelas 1 Pakjo Palembang yang mendapat remisi hari raya. Keempatnya adalah David, Ricky Adiansyah, Eko Susanto, dan Joki yang dibebaskan dari penjara di momen Idul Fitri kali ini. Sujud syukur pun langsung mereka lakukan setelah dinyatakan bebas. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Sumsel, Sinta, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Sinta. Baik, terima kasih Mei. Sebelumnya kami melaporkan bahwa pada Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah tahun ini ada 4 tahanan dari Rutan Pakjo Palembang yang mendapat remisi bebas langsung. Jadi dapat kami laporkan Tribuners, dari total ada 528 warga binaan yang diajukan untuk mendapat remisi bebas. Dari Rutan Pakjo sendiri ada 4 yang mendapat persetujuan, yaitu keempat tahanan tersebut terdiri dari kasus pencurian dan tindak pidana ringan lainnya Tribuners.
Sebagai informasi juga bahwa Kepala Rutan Kelas 1 Palembang mengatakan dari total 528 warga binaan yang diajukan revisi, itu terdiri dari 343 warga binaan dari tindak pidana umum dan 185 dari tindak pidana khusus. Dapat kami laporkan juga Tribuners, selain juga mendapat remisi, dari Rutan Pak Jo sendiri juga sudah melakukan inovasi, yakni dengan menyediakan ruang interkomunikasi yang memudahkan bagi para warga binaan untuk melakukan temu kunjung dengan keluarganya, mengingat juga masih dalam masa pandemi, sehingga untuk kunjungan sendiri juga dibatasi dengan ruang intercom tadi, sehingga dapat berkomunikasi melalui sambungan telepon yang tersedia di Rutan Pak Jo. Begitu, Min. Baik, terima kasih Sinta atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan salah seorang warga binaan yang mendapat remisi bebas. Berikut tayangannya untuk Anda. Sangat senang sekali karena saya tidak tahu kalau dapat remisi. Kita sedang Sudah menjalani hukuman berapa lama kan? setahun dua setengah. Harusnya berapa lama menjalani? Tahun 3 bulan. Kasus apa gitu ya? Pencurian. Mungkin ada harapan pada kawan-kawan yang masih di dalam ya? Harapannya ya kawan-kawan di dalam ya tahu sabar weh. Ada pintu masuk ada Pantai Pasir Padi di Pangkal Pinang menjadi salah satu destinasi wisata yang dipilih memasuki libur Lebaran. Sejumlah kendaraan mulai memenuhi tepi jalan hingga lokasi objek wisata tersebut selesai bersilaturahmi dengan sanak saudara. Objek wisata Pantai Pasir Padi menjadi pilihan karena biaya masuk yang sangat murah dan pemandangannya yang indah. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Bangka Pos Ahmad Rifki Ramadhani yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Rifki. Baik, terima kasih rekan Mei. Ya, memang betul pada hari Lebaran Idul Fitri 1443 Hijriah, hari kedua kemarin, kemudian hari ini mulai dikunjungi oleh masyarakat tak hanya dari Bangka Belitung saja, melainkan juga masyarakat dari luar Bangka Belitung saja yang berbondong-bondong untuk mengunjungi Pantai Pasir Padi ini. Nah, memang Pantai Pasir ini selalu menjadi primadona bagi masyarakat Bangka Belitung, kemudian luar daerah juga karena dengan pemandangan alamnya yang sangat memanjakan mata. Nah, Pemkot Pangkal Pinang juga selalu berupaya untuk membenahi dari segi fasilitas yang telah ada di Pantai Pasir Padi dengan cara memaksimalkan sejumlah fasilitas yang belum tersedia seperti WC akan dipenuhi lagi, kemudian juga beberapa penambahan seperti resort juga yang bekerja sama dengan pihak swasta, kemudian ada juga pemandian kolam dan berbagai fasilitas lainnya yang menjadi daya tarik bagi masyarakat Bangka Belitung dan masyarakat yang mudik ke kampung halamannya yakni Bangka Belitung seperti itu. Nah, untuk masuk Pantai Pasir Padi ini Tribuners itu tidak perlu mahal-mahal ya. Nah, untuk perkendaraannya untuk roda 2 itu hanya dikenakan biaya sekitar Rp2.000. Itu biaya per motornya bukan per orangnya. Kemudian untuk mobil itu dikenakan biaya Rp4.000. Nah, tentu ini merupakan biaya yang sangat tidak merogoh kocek karena Anda, Tribuners semua, akan menikmati ya pemandangan yang sangat menakjubkan, yang sangat luar biasa dengan biaya yang tentu sangat murah seperti itu. Namun, jika Tribuners ingin berbelanja ataupun jajan di Pantai Pasir Padi, tentu harus membawa uang lebih lagi agar bisa menikmati hidangan-hidangan yang telah disediakan. Adapun seperti bakso, nah, untuk bakso di sana berkisar sekitar harga Rp15.000 dan juga ada es kelapa muda yang tentu sekitar Rp10.000. Nah, tentu ini tidak mahal sekali. Nah, memang berdasarkan informasi dari pengelola pantai, semenjak hari kedua kemarin, kemudian dilanjutkan hari ketiga Lebaran Idul Fitri, ini ada sekitar 400 kendaraan untuk hari keduanya dan tidak terlalu signifikan naiknya dibandingkan hari pertama yang cenderung agak sepi. Namun pada hari kedua dan hari ketiga itu mulai ramai ya, karena memang di hari pertama kemarin masyarakat Bangka Belitung itu masih fokus untuk bertemu sanak familinya. Nah, kemudian untuk menjelang hari kedua dan hari ketiga Lebaran Idul Fitri, mereka berbondong-bondong untuk mengunjungi Pantai Pasir Padi untuk menghabiskan waktu
libur Lebaran. Nah, berdasarkan pantauan dari tim Bakapos, untuk plat kendaraan yang memasuki Pantai Pasir Padi ini dipenuhi oleh kendaraan bernomor plat luar daerah seperti B, BG, dan lain-lainnya. Artinya untuk pada kunjungan hari kedua dan hari ketiga ini masih dipenuhi oleh masyarakat luar kota seperti Jakarta dan Palembang, kemudian Jakarta juga untuk mengunjungi Pantai Pasir Padi ini. Karena apa? Karena memang pada 2 tahun sebelumnya itu Pantai Pasir Padi ini sempat ditutup saat waktu Lebaran karena mengingat kasus COVID-19 yang sedang naik-naiknya, sehingga pada tahun ini dibuka kembali dan tentu menuai respon yang sangat positif bagi masyarakat Bangka Belitung, kemudian masyarakat luar kota juga, sehingga mereka berbondong-bondong ya untuk memasuki Pantai Pasir Padi ini. Nah, jika Tribuners ingin mengunjungi Pantai Pasir Padi, ini letaknya tak jauh dari Kota Pangkal Pinang, hanya sekitar 10 menit saja dari Kota Pangkal Pinang, sehingga memang wisata ini tentu menjadi pilihan baik bagi Tribuners semua untuk menikmati wisata akhir pekan. Nah, diprediksi juga pada saat akhir pekan nanti, khususnya di hari Sabtu sampai dan Minggu, yang merupakan waktu masa cuti habis yang ditetapkan oleh pemerintah, untuk kunjungan di Pantai Pasir Padi ini diprediksi bisa mencapai ribuan kendaraan, bahkan mungkin kemacetan yang akan terjadi karena ini satu-satunya wisata pantai unggulan yang dikelola oleh Kota Pangkal Pinang yang menjadi destinasi unggulan lah, seperti itu. Sekian rekan Mei. Baik, terima kasih Rizky atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kami akan kembali seusai jeda sejenak. Tribuners tetap di live update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya ukur mas ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran ya, saya baca ya Pak, kan pernah baca kan. Jadi kalau saya jadi tangga itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu ya. Kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya, dengan hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau bahaya tuh Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya ukur mas ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran ya, saya baca ya Pak, kan pernah baca kan. Jadi kalau saya jadi tangga itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu ya. Kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya, dengan hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau bahaya tuh Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang,
Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku gak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran ya, saya baca ya Pak. Tuh kan pernah baca kan ya. Jadi kalau saya jadi tangga itu udah bersyukur banget si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu ya. Kalau ini kita bicara yang di luar kasus Kombo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap bahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu, ya. Dok, menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku gak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran ya, saya baca ya Pak. Tuh kan pernah baca kan ya. Jadi kalau saya jadi tangga itu udah bersyukur banget si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu ya. Kalau ini kita bicara yang di luar kasus Kombo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap bahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu, ya. Dok, menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku gak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran ya, saya baca ya Pak. Tuh kan pernah baca kan ya. Jadi kalau saya jadi tangga itu udah bersyukur banget si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu ya. Kalau ini kita bicara yang di luar kasus Kombo ya, dengan nama hujan. Terima kasih Anda masih menyaksikan live update. Sejak menjelang Lebaran hingga kini dalam suasana Idul Fitri, harga bahan pokok di pasar tradisional Air Madidi masih mahal. Seperti yang disampaikan Yeni Watulingas, pedagang bahan pokok di pasar tersebut. Yeni mengatakan bahan pokok yang naik diantaranya cabai rawit, bawang merah, bawang putih, dan tomat. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Manado, Fistel Mukuan, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Fistel.
Ya, terima kasih rekan Mei. Selamat malam Tribuners. Waktu Sulawesi Utara saat ini. Ya, memang dari pantauan kami di pasar dan kami temui Ibu Yeni Patulingas sebagai penjual, ia sampaikan memang sebelum Idul Fitri atau Lebaran semua bahan pokok naik. Hingga kemarin saat kami kunjungi sudah Lebaran tapi harga bahan pokok masih naik. Menurutnya semua bahan pokok naik dari 2.000 hingga 3.000 rupiah, kecuali cabai. Kalau di Kota Manado itu cabai rica dan bawang putih, bawang merah dan tomat itu yang memang naik. Seperti kalau rica ini naik 10.000 dari 35.000 per kilo menjadi 45. Bahkan sebelum Lebaran ini ada yang 70 hingga 80 per kilo untuk harga cabai ini. Begitu juga dengan bawang putih dan bawang merah, naik 9.000 dari sebelumnya 36, kini menjadi, maksud kami dari 36 menjadi 45.000, itu dari bawang putih dan bawang merah. Nah, sedangkan untuk tomat itu hanya dijual oleh pedagang, maksud kami dibeli oleh pedagang per kas itu. Sebelumnya 250, saat ini dari pengambilan mereka sudah 330.000 per kasnya. Nah, dengan begitu, Yeni menyampaikan sebagian besar bahan pokok ini naik. Apalagi saat ini yang memang masih menjadi perbincangan di pasar ini minyak goreng. Menurut Yeni, harga minyak goreng ini masih langka. Memang untuk harganya ada sedikit penurunan dari biasanya 520 per galon, itu galon ukuran 25 liter, dari sebelumnya 520 kini menjadi 460. Namun memang masih langka, dan itu pun bagi mereka pedagang untuk membeli minyak goreng curah di galon ini itu masih sangat sulit, masih terbatas. Seminggu hanya mendapat 4 galon, dan setiap galon itu hanya terjual paling lama 2 hari. Nah, dengan begitu namun Yeni menyampaikan untuk stok meskipun naik tapi aman. Dan beberapa masyarakat yang kami temui memang mereka keluhkan dan mereka berharap agar harga bahan pokok ini, apalagi ini bahan pokok adalah kebutuhan sehari-hari masyarakat, mereka berharap agar tidak terjadi naik turunnya harga bahan pokok. Dan mereka memang mereka akui sudah menjadi kebiasaan, apalagi khususnya di Sulawesi Utara dan mungkin setiap daerah, jika ada hari-hari besar seperti ini, kalau di Sulut, Natal, Tahun Baru, dan Idul Fitri seperti ini, memang sebagian besar bahan pokok naik. Demikian, rekan Mei. Baik, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Gelaran Pesta Rakyat Festival Kota Paki dapat dijumpai bila berada di Desa Kulati, Kecamatan Tomia Timur, Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara. Festival Kota Paki merupakan salah satu pesta rakyat yang dikhususkan untuk menyambut para perantau yang pulang ke desanya. Festival ini merupakan tradisi turun-temurun Desa Kulati di Wakatobi, Sulawesi Tenggara yang kini dikemas dalam sebuah festival. Festival Kota Paki tahun ini merupakan gelaran ke-6 sejak awal digelar pada tahun 2006 lalu dan gelarannya tiap 3 tahun sekali. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun News Ultra, Husni Hussein, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Husni. Ya, betul rekan Mei. Festival Kota Paki ini merupakan festival gelaran setiap 3 tahunan yang diadakan di Desa Kulati, tepatnya Kecamatan Tomia Timur, Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara. Nah, Mei, keseruan dan kemeriahan festival ini saat kami kunjungi kemarin memang terpantau sangat ramai oleh pengunjung dan juga beberapa gelaran yang dipertunjukkan oleh dari gelaran festival tersebut.
Nah, saat kami dalam gelaran festival, kami juga sempat berbincang-bincang dengan kepala desa selaku penanggung jawab dari festival, dan memang mengatakan betul Mei, festival ini merupakan festival gelaran ke-6 dari 2006 lalu digelar untuk pertama kalinya. Lebih lanjut, dia juga menyebut bahwa festival yang ke-6 ini sebenarnya akan digelar pada tahun lalu 2021 lalu, namun karena pandemi COVID-19 akhirnya festival ini diundur dan diberlangsungkan di 2022 tahun ini. Nah, Mei, bagi Tribuners di rumah ataupun pengunjung yang ingin menikmati gelaran kemeriahan Festival Kota Pasti di Desa Kulati Wakatobi ini, patut Tribuners harus menunggu kiranya 3 tahun lagi untuk dapat menjumpai Festival Kota Pati. Demikian rekan Mei di studio. Baik, terima kasih Husni atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Woloan terkenal dengan industri rumah panggungnya, terutama di Kelurahan Woloan 1 dan Woloan 1 Utara, Kecamatan Tomohon Barat, Kota Tomohon. Pasalnya di 2 kelurahan tersebut menjadi pusat pembuatan rumah panggung, sehingga seiring dikenal dengan sebutan rumah panggung khas Minahasa. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Manado, Rio Nur, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Rio. Ya, terima kasih rekan Mei. Jadi rumah panggung Woloan ini terletak di Kelurahan Woloan, Kecamatan Tomohon Barat, Kota Tomohon, Provinsi Sulawesi Utara. Memang di lokasi ini memang merupakan sentra pembuatan rumah panggung khas Minahasa, di mana rumah panggung ini merupakan yang dikerjakan oleh warga setempat yang dalam kerangka UMKM, mana rumah panggung sini terbuat dari kayu. Ada ciri khasnya juga, di mana ada tangga di depan. Biasanya umumnya ada 2 tangga, tapi sekarang sudah banyak variasi yang dikembangkan untuk pembuatan rumah panggung khas Minahasa di Kelurahan Woloan ini. Harganya sendiri berkisar antara puluhan sampai ratusan juta, tergantung dari ukurannya. Ada yang ukurannya 1 kamar, ada yang 2 kamar, bahkan 3 kamar, atau malah tergantung orderan dari konsumen yang ingin membeli rumah ini. Rumah ini memang khusus ada yang mengerjakan, di mana part-partnya dibuat kemudian dipasang kembali atau dibongkar pasang, bisa dibongkar pasang, hingga jika konsumen membeli rumah panggung ini bisa dibawa, diantar oleh sebagai layanan untuk penjualan, di mana rumah panggung ini nanti akan dipasang oleh tukang yang sudah disiapkan oleh penjual rumah panggung Woloan ini sendiri, di mana rumah panggung Minahasa ini sudah dijual merambah hingga bahkan ke luar daerah dan luar negeri. Demikian rekan Mei. Baik, terima kasih Rio Nur atas Anda. Selamat bertugas kembali. Kami akan kembali selesai jeda sejenak. Tribuners, tetap di live update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya dapat sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Tribuners, lantaran masih di tengah pandemi, kami kembali mengingatkan untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Mesa Desirait beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.
Selamat sore Tribuners, jumpa lagi dengan saya Dea Mita di live update Tribun News spesial mudik Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah, edisi Selasa 26 April 2022. Kami akan sajikan informasi terkini situasi mudik dari berbagai daerah yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Kurang lebih 1,5 jam ke depan, inilah live update selengkapnya. Kita awali kabar pertama dari Provinsi Jambi, Tribuners. Sepekan menjelang Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah di Kabupaten Tebo, Jambi, Padang terpantau mulai ramai. Mudik Lebaran tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya karena diizinkan tanpa penyekatan. Diketahui 2 tahun sebelumnya masyarakat dilarang mudik lantaran kondisi pandemi COVID-19 di Indonesia yang tinggi. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Sopianto, reporter dari Tribun Jambi yang akan melaporkan situasi terkini di sana. Silakan rekan Sopianto dengan laporan Anda. Oke, terima kasih rekan Dea dan Tribuners. Dapat saya informasikan bahwa arus mudik Lebaran tahun 2022 di Kabupaten Tebo, tepatnya di Jalan Lintas Jambi Sumatera, sudah mulai ramai dilewati para pemudik Tribuners. Terpantau oleh Tribun Jambi di lapangan, arus mudik Lebaran tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya Tribuners. Sebelumnya masyarakat dilarang mudik karena kondisi pandemi COVID-19. Namun saat ini kondisi pandemi COVID-19 sudah mulai membaik, maka Presiden Joko Widodo sudah membolehkan masyarakat untuk mudik Lebaran tahun 2022 dengan syarat vaksin ketiga ataupun booster Tribuners. Nah, kendaraan umum maupun kendaraan pribadi sudah mulai ramai melintasi Kabupaten Tebo. Biasanya kendaraan sudah mulai ramai melintas di Kabupaten Tebo diperkirakan pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga malam hari Tribuners. Menurut informasi yang diterima dari salah satu karyawan Safety Idola Kabupaten Tebo, Teci, harga tiket di loket itu diperkirakan 170.000 Tribuners untuk sampai ke Sumatera Barat. Nah, biasanya armada di Kabupaten Tebo memberangkatkan ke Sumatera Barat itu sekitar 2 hingga 3 armada Tribuners. Nah, kata Teci, dari Kabupaten Tebo menuju ke Sumatera Barat itu kalau pada malam hari itu pukul 20.00 Tribuners. Sedangkan untuk pagi hari itu pukul 10 waktu Indonesia Barat Tribuners. Nah, perlu saya informasikan juga bahwa para pemudik sebelum melintasi Kota Tebo itu mampir di Masjid Al-Ihtihad Kabupaten Tebo untuk beristirahat. Nah, mungkin sekian Tribuners, saya kembalikan ke studio. Baik, Tribuners, terkait ini juga reporter kami sudah melakukan wawancara bersama karyawan salah satu agen perjalanan di sana. Selengkapnya kami tampilkan. Kalau Padang Tebo? Sama ya. Kalau nanti kenaikan ya menjelang hari raya ini? Enggak. Kenapa gitu? Ya emang segitu. Emang segitu. Ada peningkatan masyarakat yang berangkat ke Padang atau kemana? Alhamdulillah tuh ada lah. Soalnya kan lagi mau lebaran, banyak yang mau kan. Jadi ada peningkatan juga. Berapa armada yang disediakan? Berapa armada mobil yang disediakan berangkat ke Padang? Kadang 5 sampai 6 lah. Sehari? Sehari kadang 2. 2 yang berangkat. Dia tiap hari berangkat ya? Atau? Tiap hari berangkat. Berangkat itu pagi sama malam. Pagi sama malam. Oh, dua kali ya? Itu penuh terus ya sekarang ini? Penuh. Penuh terus ya? Sudah berapa lama nih meningkat? Meningkat itu yang semenjak bulan puasa lah. Baru mulai normal. Berangkatnya berapa? Kalau berangkatnya berapa ya? Kalau pagi jam 8. Kalau malam itu kalau pagi 10 lah. Kalau malam jam 8. Ada tambahan armada mobil? Ya, ada penambahan nggak yang jelang hari raya nih? Ada. Tetap 5 sekarang berapa? 5 sampai 6 lah. Beralih ke Jawa Tengah, arus lalu lintas di Jalan Tol Semarang Solo sudah mulai mengalami peningkatan. Begitu juga dengan kendaraan yang masuk ke rest area mulai meningkat. Saat ini untuk mengetahui situasi terkini di sana, sudah terhubung dengan reporter Tribun Solo, ada rekan Tri Widodo, silakan dengan laporan Anda.
Ya, dia dan itu sudah dapat saya sampaikan dari Boyolali, tepatnya dari KM 487 rest area Boyolali, di mana arus lalu lintas di tol Semarang Solo mulai awal pekan ini telah mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut didominasi oleh kendaraan pribadi yang melintas dari arah barat dari arah Semarang dengan plat rata-rata plat B maupun plat AA dan plat Jawa Baratan yang menuju ke arah timur. Sebagian besar dari para pemudik tersebut kemudian beristirahat sejenak di rest area 487 yang berada di desa Sumurjo, Kecamatan Keras, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Nah, di mana di rest area ini sejak sepekan terakhir ini mengalami peningkatan sebanyak 20%, di mana jika pada hari biasa kendaraan yang masuk di rest area tersebut hanya berkisar antara 400 sampai 500 unit kendaraan saja, namun sejak minggu kemarin hingga Selasa hari ini kendaraan yang masuk per hari bisa mencapai antara 700 sampai 800 unit kendaraan. Meski begitu, kendaraan besar khususnya yang mengangkut pemudik yang menggunakan bis belum terpantau ataupun belum terlihat adanya peningkatan arus lalu lintasnya. Ya. Baik. 여러분, 제가 오호라 너무너무 애정하는 거 아시죠? 제가 그런 오호라랑 콜라보를 하게